Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat kakak-kakak semua. Selamat salam kebajikan, salam kebayu. Dan hari ini kita bisa maksimal sampai jam pelajaran. Untuk memulai itu, saya minta satu orang sekiranya Bapak pimpin doa. Pak Rahman. Kak Rahman kayaknya di jalan mungkin. Atau Kak Namir bisa? Yang lain dulu, Pak. Oh iya. Kak siapa yang mau bersedia itu? Kak Roimin boleh pimpin doa bercuma doa seperti biasa saja. Ustadz Manto. Siap. Oh, Kali dulu. Kali pimpin doa. Ayo Kali pimpin doa. Kali. Oke. Pimpin doa dulu. Aman Kali? Oh, tidak ada. Oke, kalau begitu saya saja yang pimpin ya, kakak-kakak semua. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kakak-kakak semua sebelum masuk kelas, saya mencoba mengingatkan dulu kesepakatan kelas. Karena kemarin kita itu memang dapat teguran dari admin. Kita ribut, artinya hampir semua mic hidup. Kalau misalkan tidak ini, mic-nya bisa dimatikan. Oke, saya coba share screen dulu ya. Ini supaya jadi kesepakatan kelas kita. Oke, saya share screen. Nah, kakak-kakak semua ini kesepakatan yang nanti kurang melaksanakan di kelas. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Mikrofon dimatikan kalau tidak bercerita, supaya tidak ribut. Nah, karena ini akan dipantau oleh admin nanti. Kemudian hadir seutuhnya, artinya begini. Kalau misalkan nanti terlempar dari kegiatan ini, misalkan putus karena jaringan, nanti coba masuk ulang. Kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Fitur chat itu ada di bawah, yang tanda kayak messenger message itu, kayak SMS. Kalau ada yang mau disampaikan bisa lewat situ atau bisa raise hand, angkat tangan. Ada gambar telapak tangan di depan. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar kalau misalkan nanti keluar dari Zoom begitu. Oke? Nah, kakak-kakak semua, ini yang akan kita bahas hari ini. Tujuan utama pembelajaran hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Yang pertama itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, kemudian nanti juga ada tentang refleksi. Kita akan main-main di refleksi lagi. Oke, saya hentikan dulu. Oke. Itu kakak-kakak ya, kesepakatan kelas kita bagaimana, bisa dilaksanakan ini kesepakatan kelas? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Karena memang ketorong setelah itu luar biasa. Allah siap. Kalau begitu, kita lanjut ya. Kita lanjut.
Ini saya coba share screen lagi. Saya coba share screen materi yang kita orang akan bahas utama hari ini. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Atau Ya, ini tadi kelihatan. kesepakatan kelas sudah. Kemudian kita coba di kesepakatan kelas sudah. Ini. Guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuannya, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya keberpihakan pada murid, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo Bapak Ibu, tujuan sesi ini adalah mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari, yang sudah dibaca kemarin di apa namanya? Di modul, ada yang modul kan buka-buka kemarin. Pasti Kak Manto itu baca itu sebelum masuk di sini. Memang apa namanya? Itu dia harus dibaca. Habis dibaca di next selanjutnya baru bisa tembus di sini. Sama dengan kuis kemarin, kalau tidak terisi itu terbaca. Jadi kakak-kakak nanti setelah ini kalau ada yang belum apa namanya belum mengerjakan kuis dikerjakan karena itu terbaca nanti untuk pengerjaan itu. Ada yang belum ini belum apa namanya belum bekerja sudah semua ya atau masih ada yang belum? Pak Ali bagaimana? Kak Ali bagaimana? Sudah semua Kak Ali? Belum selesai. Selesaikan karena itu terbaca bukan di saya tapi di admin Iya. di Oke. Kalau Kak Jameson tadi kayaknya sudah selesai. Saya sudah ini. Sudah. Saya hubungi ulang Kak Ella yang adminnya itu. Tadi checklist sudah selesai. Nah, di sini tujuan sesi ini itu peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Saya sentuh sedikit dulu. Ini refleksi ini sebenarnya sama materinya dengan guru penggerak, cuma 50%, orang mata pelajaran, 50% di guru penggerak ini ada. Kalau yang mau ikut guru penggerak, materinya mirip ini, ada refleksi, ada modul, ada apa namanya lagi, satu itu lagi yang mau kita. Ada apa Kak Maman? Elaborasi. Elaborasi itu artinya membaca Kak Maman di situ, elaborasi memahami, membaca memahami itu elaborasi. Kalau nanti tugasnya itu banyak kalau guru penggerak, kalau ini cuma sedikit. Kira-kira ada yang mau review dulu tentang framework yang sudah dibaca tadi itu? Refleksi itu yang bagaimana? Refleksi framework itu yang bagaimana? Halo? Ini yang kita akan laksanakan hari ini. Refleksi Borton, refleksi framework Gibbs. Ini nanti kakak-kakak sekalian, ini yang bakalan jadi tugas di akhir sesi ini ada tugas. Hari ini sampai besok, itu tugasnya. Nanti ada contohnya, insya Allah saya bantu dengan contoh-contoh saja. Ini dia. Ini yang kita akan bahas tentang refleksi 3 babak dulu. Tidak banyak dia, cuma 3 bagian yang harus direfleksi itu. Jadi kita pelajari nanti yang bagian ini di refleksi 3 babak ini yang saya tunjukkan ini itu jadi salah satu refleksi yang mau diupload. Nah, untuk upload pakainya nanti PDF supaya tidak salah lagi, nanti uploadnya pakai PDF, format PDF. Dibuat dalam Word dulu atau PowerPoint kemudian ke PDF. Nah, ini kita akan mereview dulu. Oke, kita review yang pertama kakak-kakak ya. Kita akan review tentang ini, apa namanya? Framework Borton. Apa
terus apa, kemudian sekarang apa. Ini tentang kalau yang kemarin tertinggal ini apa? Apa yang kita lakukan kemarin? Apa yang kita lakukan kemarin? Kemudian terus apa yang akan kita lakukan setelah mendapatkan itu? Terus dapat catatan itu, terus apa yang mau dilakukan? Kemudian sekarang apa? Apa yang mau dibuat lagi setelah dapat catatan itu, perbaikannya. Kalau ini di apa, itu masih pada proses mengajar. Tunggu sebentar, ada yang buat sedikit. Kalau di fase apa itu masih bertanya, apa yang mau dibuat? Misalkan belajar kemarin kan, masih tentang apa? Saya ini masih susah ini. Kemudian terus apa? Itu setelah itu terus apa itu kita sudah proses refleksi. Kemudian sekarang apa? Sudah mau perbaikan. Pada catatannya itu yang perlu mau perbaiki, itu maksudnya. Sampai di sini kakak paham? Atau masih ada yang kurang paham? Angkat tangan, nanti kita orang bahas sama-sama. Karena ini bakalan jadi tugas nanti di apa namanya, di tugas akhir. Untuk orang apa namanya mau upload. Kalau ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan, silakan angkat tangan. Kak Ali, ada yang mau ditanyakan? Atau Kak Suryaman, Kak Nawir, atau Kak James, ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo, cek, ada teman-teman? Halo. Ya, ya Kak Nawir, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, raise hand. Tekan tombol raise hand. Halo. Kenapa kalau belum ada, kita lanjut dulu ya. Oke. Ini refleksi cuma 3 langkah. Framework Wharton ini refleksi yang paling gampang, paling bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak sama dengan nanti yang ini, Gibbs. Kalau Gibbs itu lumayan. Karena Gibbs itu ada berapa circle ini? Ada 6. Ada banyak langkah-langkah yang mau ditulis nanti. Makanya kita bahas pemantap dulu ini saja, framework Wharton, biar nanti kalau kita mau apa namanya, mau praktikkan, mau buat nanti refleksi, tidak susah-susah. Oke, kita ke sini dulu. Kita pindah lagi ke framework Gibbs. Gibbs ini ada apa namanya? Ada 6. Halo. Oke, kayaknya. Halo. Halo. Ada yang mau ditanyakan tentang itu, refleksi yang ini 3 tahap ini? Pas. Untuk Wharton pas. Oke, kalau Wharton pas ya, oke. Berarti nanti antar mungkinnya nanti akan berkembang. Nanti tolong dimatikan dulu mic sebentar. Kak James ya, nanti kalau mau bertanya silakan hidupkan ulang. Oke. Kita ke sini dulu. Oh, oke, Kak Manto silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Pak Fasilitator mengenai tentang pembelajaran refleksi Wharton ini, itu terbagi apa, terus apa, dan apa sekarang dalam pembelajaran hari-hari, bagaimana itu Kak? Tolong dijelaskan. Oke, Seperti terima apa? kasih. Mantap. Saya paham itu, Kak. Oke, terima kasih. Silakan diturunkan tangannya Kak Manto. Semua lelah ini angkat tangan terus. Lagi ya.
Ini framework ini sebenarnya ini ada bentuk refleksi. Ini cuma 3 langkah DP nama. Framework Borton itu paling singkat di antara refleksi-refleksi yang ada. Ada refleksi nanti topik, kemudian ada refleksi yang gips ini, yang 6 langkah ini. Kalau ini cuma gampang, misalkan orang mau buat refleksi. Refleksinya begini, misalkan orang mengajar pelajaran apalah. Apa misalkan pelajaran paling kasti. Hari ini mengajar pelajaran kasti. Apa yang terjadi? Di lapangan anak-anak ternyata misalkan menangis karena kena bola. Misalkan kena bola. Oh, itu jadi catatan anak-anak situ menangis. Bermain kasih situ menangis kena bola. Kemudian anak-anak tidak mau baku taman dengan yang tidak tahu. Kemudian kita pindah. Terus apa yang mau dilakukan? Di terus apa itu dapat catatan apa yang mau dibuat. Oh, ternyata kalau kena bola, orang menangis mungkin karena bolanya sakit atau siswanya melempar kuat. Kemudian anak-anak tidak mau bergabung mungkin karena takut salah. Itu terus apa itu? Setelah dapat catatan, terus apa? Kemudian apa sekarang? Apa sekarang ini pada bagian yang paling atas kan? Yang paling besar kan? Nah ini sudah mau dilakukan. Misalkan, oh setelah dapat anak-anak menangis ini karena bola, coba kasih bermain kasti ulang. Misalkan pakai bola dari kertas dikumpul-kumpul, kemudian dibagi, kasih seimbang lagi, laki-laki dan perempuan. Yang tidak tahu dikasih masuk di yang tahu, digabung supaya merata. Itu maksudnya refleksi itu 3 tahap ini. Cuma gampang dia refleksi ini, tidak seperti yang lain. Kalau lain panjang sekali ada 6 tahap. Kalau ini kan tidak, dia cuma apa, terus apa sekarang. Apa yang terjadi, kemudian orang mau rencanakan, apa yang akan orang laksanakan. Begitu. Cuma itu gampang sekali. Ini refleksi 3 tahap. Ini namanya refleksi cuma 3 langkah ini, 3 tahap, 3 langkah ini. Ini paling gampang dan ini nanti bisa dipastikan ataupun nanti akan ada tugas nanti di akhir ini sesi. Kalian silahkan pilih antara Borton atau Git ya ini. Oke, saya lanjut lagi di ini. Saya coba tulis di kolom chat. Nah, itu ada saya coba tulis di situ. Tuliskan menurut kakak semua apa yang perlu diperbaiki dalam proses belajar dengan menggunakan refleksi Borton. Artinya misalkan ada yang kurang dalam proses belajar, silakan ketikkan di di kolom chat itu kakak-kakak semua. Halo. Pesan dari Ibu Mei sama-sama. Iya. Tunggu dulu anak-anak Masih baca chat. Kak Rahman, matikan dulu sebentar. Kedengaran sekali suaranya Kak Rahman. Oke, silakan kakak-kakak ketik di kolom chat apa yang mau diperbaiki dalam proses pembelajaran setelah melihat ini. Framework Borton. Silakan kakak-kakak ketikkan di kolom chat.
Oke, kakak-kakak semua, silakan di chat atau ditulis di kolom chat. Silakan diketikkan di kolom chat. Ada pertanyaan di kolom chat, silakan diketik jawabannya di situ. Mungkin apa yang diperbaiki ketika melihat ini pakai framework Borton. Misalkan seperti saya itu cara mengajar yang saya harus ubah setelah refleksi ini. Tidak apa-apa, ketik saja di situ, tidak masalah. Kalau yang pakai HP nanti cari itu kolom chatnya. Kalau yang laptop itu ada kelihatan di sudut kanan paling bawah. Setelah ada tanda segitiga baku susun, di situ silakan ketik. Ya, sambil menunggu kita coba dulu ini ya. Kita lanjut ke apa namanya? Ke materi framework yang selanjutnya. Ini framework. Di framework ini apa yang hilang? Tentu kakak-kakak so baca tadi ini. Kalau so baca pasti saja yang hilang di situ itu. Ada tanda tanya di situ, ada bagian yang hilang di situ. Oke, Kak Jameson sudah mengetik. Kalau saya framework Borton baik dan tujuannya melihat kondisi suhu kegiatan yang dipraktikkan. Artinya setelah refleksi dengan menggunakan framework Borton, menurut Kak Jameson adalah melihat kondisi siswa. Jadi kalau dari dulu pokoknya orang yang rata, semua siswa harus ke lapangan kalau mau praktek. Tapi ini kemudian setelah ini kita harus lebih memperhatikan siswa sebelum dipraktekkan. Kita harus lihat apa kebutuhannya, ini anak sakit, pusing atau bagaimana. Jadi tidak tidak disamaratakan. Oke, terima kasih Kak James. Siapa tahu ada kakak-kakak yang lain yang mau tulis di kolom chat atau mau raise hand, angkat tangan, bisa menjelaskan kepada saya. Kalau hanya sepotong-sepotong. Bagaimana? Ada yang mau raise hand, mencoba menjelaskan setelah melihat ini apa yang mau diperbaiki begitu. Kak Ali, bagaimana atau Kak Roymin? Saya belum mendengar Kak Roymin suara ini untuk sampaikan ini. Atau jaringan ya? Atau jaringan agak susah ini? Halo, gimana? Ada yang mau menyampaikan materi atau mau menjelaskan setelah melihat framework ini? Kira-kira apa yang mau diperbaiki? Masih rapi Kak James ya? Masih mantap. Minum kopi dulu. Tidak apa-apa. Sediakan kopi. Nah, ini baru bilang mantap. Harus ada persiapan. Oke, kita pindah dulu ke sebelah. Ke framework. Di sini ada 8 siklus. Yang pertama deskripsi ini kita menuliskan kira apa sih yang menjadi kendala kemarin misalkan saat kita melaksanakan pembelajaran di lapangan, di kelas, atau di mana saja, atau misalkan pada saat pembinaan pada siswa. Kita orang tulis, misalkan tolong deskripsikan siswa kurang paham saat saya menjelaskan. Kalau yang kedua, kata-katanya, nah itu perasaan yang ada. Kan siswa tidak paham. Oh, saya merasa agak jengkel. Iya, jaringan agak memang agak kurang bagus. Kalau perasaan itu, misalkan begini, setelah saya di deskripsi itu kan, saya menulis siswa kurang paham pada saat saya mengajar. Perasaan kita apa?
Perasaan saya mungkin agak kecewa. Kemudian kecewanya itu dievaluasi di kolom 3 ini, di bawah. Pada saat ini, sini dievaluasi. Evaluasinya itu apa? Apa yang baik atau yang buruk terjadi? Oh, ternyata setelah saya evaluasi, penyampaian saya mungkin kurang bagus. Jadi, memang siswa kurang paham. Jadi kakak-kakak memang jaringan agak kurang bagus ini. Kemudian kita lakukan apa yang namanya analisis. Di sini, setelah evaluasi dibawa di analisis. Makna arti apa yang didapat dari kejadian. Kita harus analisis juga. Analisisnya itu 2, kita sendiri atau ke siswa, begitu. Jadi kita akan tahu. Jangan sampai orang menyalahkan siswa, kemudian ternyata apa yang kita sampaikan mereka kurang paham, orang tidak tahu, orang sebagai menjelaskan terus, kaget orang tidak paham, gitu. Ini adalah refleksi melihat kita orang punya diri sendiri ini sebenarnya, mau dilihat bagus tidak orang mengajar, apa orang mengajar ini cuma marah-marah atau memang orang sudah betul-betul tuh. Ini fungsinya refleksi. Nanti dari sini kakak semua jago ini, semua dapat tahu, oh ternyata saya masih keliru mengajar. Sama dengan saya. Saya sebelum refleksi, dapat refleksi ini, pokoknya saya rata semua. Laki-laki perempuan kalau mau push up, push up. Tapi setelah ini saya dapat tahu, oh ternyata memang keliru. Ada perempuan yang tidak bisa, saya suruh paksa. Akhirnya apa? Dorang tidak mengerti, dan dorang tidak mau. Ini yang perlu kita analisa. Di analisa ini. Jangan sampai dorang paksa, dorang tidak mau. Akhirnya salahkan ke siswa, padahal orang juga yang keliru. Yang berikutnya itu namanya konklusi. Konklusi apa lagi yang bisa dilakukan? Nah, setelah itu, orang mau bikin lagi hal baru untuk merubah. Misalkan orang kemarin cuma bisa kasih materi. Kalau Kak Nawir, sebenarnya sih kurang paham dalam menerima materi, karena mereka ketika menerima materi, pikirannya olahraga itu di lapangan dan bermain. Ini salah satu hasil evaluasi. Kemudian apa yang orang evaluasi? Analisis. Analisisnya apa? Ada yang namanya analisis awal. Orang kasih dorang kertas, tulis apa yang kalian sukai dalam pembelajaran PJOK. Misalkan materi apa, sepak bola, voli, kasti, atau sebagainya. Kita orang dapat tahu mana anak yang memang suka, mana yang tidak suka. Karena sekarang kan pembelajaran berdiferensiasi, terutama yang SD. Kalau SD itu kan dasar, harus bermain. Jadi orang harus tahu. Kemudian orang tanya, kasih di kertas itu juga, namanya asesmen awal. Asesmen awal. Jadi orang mau dapat tahu mana yang misalkan ada yang sakit-sakit sesak napas, tidak bisa kena matahari, kemudian yang pernah patah. Jadi orang mau dapat tahu di situ semua. Jadi pas mengajar terus so gampang sudah dapat tahu, oh ini pernah patah, tidak perlu dipaksa-paksa. Begitu. Setelah dapat ini Kak Nawir, contohnya ini misalkan pikirannya olahraga itu di lapangan dan bermain. Karena biasakan memang basic dasarnya orang kan di lapangan. Itu faktanya memang di lapangan. Tapi sekarang berubah lagi. Materinya dikasih sama yang memang suka materi, kalau yang bermain, orang ajak dorang bermain. Supaya dorang rasakan pengalaman sambil belajar, sambil bermain juga. Pokoknya orang panggil dorang bagaimana dia bicara supaya mau. Apalagi siswa perempuan, susah sekali memang mau dipanggil, apalagi di panas matahari. Nah, itu ada pertanyaan. Saya di kolom chat. Apakah ada siswa yang susah diajak praktik di lapangan?
Nah, silakan balas di kolom chat. Karena pasti ada. Tidak ada yang tidak ada, pasti ada. Tetapi orang mungkin karena orang tidak suka materinya atau bagaimana. Itu yang harus memang orang mau pecahkan sama dorang. Kalau tidak akan beresiko sekali. Nah, setelah kita dapati pada bagian sini, pada bagian bawah namanya analisis, kita konklusif di atas sedikit. Konklusif itu apa yang orang mau bikin ya setelah orang tahu misalkan ini anak misalkan tidak suka mau praktek. Tidak suka dia mau apalah senam lantai, apalagi senam lantai mau dapat lihat pantat karena apa namanya? Baju sok ketat dan sebagainya. Kira-kira apa yang bagus mau bikin? Kira-kira apa yang bagus mau bikin ya? Ada yang bisa bantu saya? Kalau orang so tahu DP pemecahan masalah, DP masalah, apa yang bagusnya orang mau bikin? Kak Suryaman, bagaimana Kak Suryaman? Oh, Kak Manto, oke, silakan Kak Manto. Oke, terima kasih. Mengenai tentang yang dibahas itu tentang yang senam tadi, senam lantai terutama itu Iya, betul perempuan. apa yang disampaikan tim perempuan. Solusi yang saya alami di lapangan, ada teman di saya, temannya itu yang perempuan suruh bantu untuk melakukan gerakan tanpa guru hanya melihat saja tanpa memegang atau menolong dia. Untuk contoh ini apa roll depan ya, itu kan kalau gurunya laki-laki yang mau dipraktekkan, yang mau kasih praktek itu pasti dong tidak mau itu. Makanya solusinya saya suruh teman perempuannya yang sudah bisa. Jadi Tepat sekali Kak Manto. Memang begitu kakak semua. Itu masalah umum di lapangan. Ketika orang praktek, apalagi kalau ada materi yang berhubungan dengan yang harus disentuh oleh guru, paling banyak menolak itu siswa perempuan. Karena memang mereka agak-agak risih. Tapi kita jangan kehabisan akal juga, jangan sampai nanti dorang menolak terus, akhirnya pembelajaran tidak jadi. Kan tujuan kita lagi, kalau dulu kan harus memang bisa mempraktekkan sampai tuntas, harus mahir. Kalau sekarang kan tidak, kalau sudah bisa melakukan walaupun tidak dengan gerakan yang bagus, itu sudah cukup. Yang penting sudah sampai dia bisa mempraktekkan gerakan roll depan, itu sudah cukup. Karena setiap orang itu beda-beda. Jadi bagus sekali kalau misalkan dia tidak mampu, kita panggil temannya, ayo bantu dia. Bantunya apa? Bantu kasih praktek, kasih contoh, bantu dia guling depan. Kemudian teman-temannya itu juga kasih kasih kertas. Kasih penilaian antar teman. Jadi kita orang dapat dua, kerjasama dapat, penilaian antar teman dapat. Jadi orang tidak perlu sibuk lagi tulis-tulis nilai. Jadi ada nilai pembanding. Orang kan tulis kesalahan temannya seperti apa, nilainya berapa. Kan ada itu nanti di modul tentang penilaian antar teman kan. Nah, itu bahkan ketemu di situ. Bagus, Cip. Di materi apapun, usahakan libatkan itu penilaian antar teman. Supaya kelihatan kelas itu memang aktif. Syarat kelas aktif itu kalau seluruh siswa berpartisipasi. Bukan berarti mau pibas senam semua, tidak. Tapi dorang ada yang praktekan, ada yang jadi penilai, begitu. Cuma memang ya, kadang-kadang orang tidak terlalu mau repot-repot, begitu. Nanti mulai dari sini mungkin bisa coba-coba. Kalau menurut Kak Nawir, kalau di SMP 4, 100% siswa laki-laki sangat suka berolahraga. Perempuan hampir 50% tidak terlalu suka dengan olahraga senam lantai. Nah, itu dia. Karena mereka malu atau tidak nyaman ketika dibantu guru. Karena memang
perempuan-perempuan sekarang kan memang agak risih kalau dapat sentuh, dan kita orang juga mesti hati-hati. Guru PJOK mesti hati-hati, kalau tidak ya kena pasal lagi, salah pegang hanyur di penjara. Nah, ini yang orang hati-hati. Makanya bagus sekali kalau Kak Manto, saya setuju itu. Cuma tetap orang harus perhatikan, orang kawal mereka, jangan dilepas begitu saja. Oke, bantu dia, bantu, tapi orang jaga di pinggir, kasih tunjuk mana gerakannya yang bagus, kemudian kasih tahu seperti itu. Oke, Kak Jansen, tips nih, ada yang mau disampaikan kalau menurut Kak Jansen pengalaman? Ya, jadi oke, terima kasih. Jadi memang ada dua pendapat yang berbeda antara siswa SD dengan di tingkat atas. Nah, jadi tentu khusus di siswa yang SMA SMK itu, memang saya pernah dapat siswa yang memang tidak mau praktek, tidak mau praktek, tidak mau praktek dengan semua cabang yang kita berikan. Nah, sehingga saya tanya kenapa tidak mau, dan memang tidak mau. Pernah saya tanya, coba berikan alasan kenapa olahraga tidak masuk di kategori apa namanya minat kamu suka. Memang dia bilang benci olahraga, tapi ada perbedaan di antara dua itu. Tapi ketika di dalam ujian teori justru hasilnya baik. Misalnya ada esai yang menceritakan, coba ceritakan tentang bagaimana cara melakukan passing bawah dan passing atas khusus cabang olahraga bola voli, kemudian cara melakukan servis dengan baik, dan menggunakan kata-kata, dia bisa mampu apa namanya menulis dan menjelaskan lewat teorinya, lewat tulisan. Nah, sehingga saya punya cara, siswa yang model seperti itu, saya langsung, walaupun dia tidak mau tentang cabang olahraga bola voli, tapi saya tetap libatkan dia untuk berdiri atau duduk di samping lapangan untuk memperhatikan. Kemudian walaupun dia tidak mau melakukan permainan bola voli, tapi saya berikan bola voli, biar kamu cuma pegang, kamu raba-raba, apa sih bola voli itu? Sehingga dia sambil memegang bola dan dia dia memperhatikan ketika saya menjelaskan dengan teman-temannya, dan ketika dia ujian teori justru hasilnya baik. Nah, ini yang saya pernah alami, dan mudah-mudahan dengan adanya metode hari ini tentang GIPS, kita akan lagi kembangkan, dan mungkin ada perubahan-perubahan tentang cara guru untuk bagaimana kita melakukan di lapangan. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Kak Jen. Kasih tepuk tangan yang banyak dulu. Ini hal yang luar biasa ini sebenarnya. Nah, kira-kira ada kakak-kakak yang mau menanggapi dulu? Atau kasih kira-kira tahu apa ini? Oke. Kak Rohimi ini, ayo Kak, silahkan Kak. Terima kasih. Kalau pengalaman saya, waktu kebetulan saya mengajar di tingkat atas atau di SMA, yang mana yang kebanyakan malas untuk mengikuti praktek itu kebanyakan yang cewek-cewek atau putri. Nah, bagaimana saya untuk mengantisipasi itu? Yang pertama, saya membuat aktivitas yang menarik. Contoh seperti pemanasan, saya tidak lakukan lagi pemanasan statis dan dinamis. Saya langsung melakukan pemanasan seperti permainan kecil, supaya di mana para siswa itu, khususnya yang putri-putri ini, mereka antusias untuk mengikutinya. Dan tidak lupa juga saya melakukan atau menyampaikan memberikan apresiasi begitu kepada mereka, supaya mereka ada kemauan untuk mengikuti itu. Di materi apapun, di cabang olahraga apapun, saya kalau di pemanasan itu saya lebih banyak melakukan pemanasan
permainan-permainan tradisional atau permainan kecil. Begitu, terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih banyak Kak. Kasih tepuk tangan dulu, memang luar biasa. Oke, saya mau coba berikan sedikit gambaran ya para kakak-kakak semua. Yang Kak Jameson bilang itu tepat sekali, yang Kak Royme bilang itu mantap sekali. Dua-dua betul. Dan ini yang dinamakan kebutuhan belajar siswa. Karena kunci dapat tahu itu kebutuhan belajar siswa itu namanya di apa? Asesmen awal. Saya yakin dan percaya kalau tingkat atas so pernah bikin asesmen awal itu dan itu ada. Kalau di tingkat menengah SD kadang-kadang orang tidak bikin itu asesmen awal. Asesmen awalnya itu cuma biasa pada saat penerimaan siswa baru ya. Asesmen awal itu sangat penting. Nah, pada saat siswa baru ya, ya. Gini, kalau sekarang nanti usahakan orang di awal pembelajaran sebelum masuk ke materi, nanti entah di tahun ajaran baru, kita coba buat ambil satu kertas untuk kuesioner, kita tanyakan mana ya materi di antara materi ini mana yang dia suka. Kemudian biasanya cara belajarnya bagaimana? Misalkan nanti dia lihat langsung, dia coba praktek, atau nanti dengan teman. Kan ada siswa begitu. Nah, untuk siswa perempuan ini memang kompleks. Ada malunya, ada memang tidak tahu. Ada memang nanti aku bawa dengan teman baru mau dia. Dan perempuan memang begitu, ribet sekali makhluk yang namanya perempuan. Nah, orang guru harus tahu supaya orang bisa mau untuk praktek, mulailah panggil mereka dengan bermain tadi, kayak Kak Roymin bilang. Panggil mereka bermain, pemanasan, kan pemanasan tidak perlu 1, 2, 1, 2, 3 lagi. Pemanasan itu kan tujuannya menaikkan suhu tubuh 1 derajat, kemudian meningkatkan denyut nadi. Kalau sudah dapat itu sudah, tidak usah panjang-panjang, langsung ke materi. Nah, kalau untuk materi juga orang harus lihat apakah nanti dia dalam bentuk video dia lihat gampang, atau cuma dengan teori dia baca mau jadi tahu. Karena memang siswa ini susah sekali ditebak. Seperti Kak Jameson bilang tadi, kalau dia misalkan tidak mau, coba cek. Mungkin memang dia tidak terlalu suka untuk bergerak, tapi panggil dia ke lapangan. Kasih bola dia. Ini bola, perkenalkan, ini bola aslinya. Tanyakan dia gerakan-gerakannya. Pasti dia hafal itu. Jadi tujuan orang supaya orang tahu nanti. Nah, refleksi ini fungsinya itu. Orang akan memetakan. Kalau kemarin misalkan orang mengajar siswa yang bawa baju ini dari 20 orang cuma 10 orang. Orang cari tahu itu masalah. Kasihlah asesmen itu, tanya apa yang menjadi masalah. Kalau sudah dapat, orang mulai masuk lagi berikutnya. Apa yang mau dilakukan? Tulis lakukan. Di pembelajaran berikutnya, orang coba terapkan. Mudah-mudahan mau berhasil. Ini kunci dari refleksi ini. Orang analisa proses pembelajaran di kelas begitu. Kalau orang sudah dapat, bisa refleksi, sudah aman itu. Saya ceritakan sedikit ya, baru kita kembali ke framework. Siswa alasan lupa bawa baju. Dulu siswa lupa alasan bawa baju. Oi, Pak Guru tidak bawa baju saya, tidak mau praktek. Setelah saya analisis, saya dapat jawabannya ternyata sudah. Panggil orang ke lapangan. Nggak mau bawa baju, tidak bawa baju juga ke lapangan. Yang tidak bawa baju, Pak duduk. Silakan catat materinya di sini. Sebentar saya tanya. Kalau bola voli setelah habis teman-teman praktek, ini bola voli. Jelaskan ulang yang dorang praktek tadi. Begitu, aman itu. Orang langsung dapat dia. Tidak pakai lama-lama. Begitu kakak semua. Jadi aman. Ini fungsinya refleksi ini begini. Orang mau dapat tahu nanti apa yang kurang, orang mau perbaiki di kegiatan selanjutnya.
Oke, kita orang lanjut dulu di gips. Gips ini masih ada satu bagian yang belum. Setelah konklusi apa yang bisa dilakukan, tindak lanjut. Kemudian yang paling atas tanda tanya itu rencana tindak lanjut. Tindak lanjut itu kurang coba praktekkan. Praktekannya misalkan kasih panggil di lapangan, kasih bermain, atau misalkan nilainya cuma dia bisa dengan teori saja, jangan dipaksa. Karena beresiko. Oke, paham kakak ya? Aman? Kamu ya? So, kira-kira so paham refleksi ini? Halo, cek. Iya. Jadi, karena DP tugas saya ini mau refleksi orang. Oke, saya next dulu lah. Tulisan refleksi. Refleksi 3 babak. Mari kita membaca tulisan Ibu Bapak. Pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Bapak menurut Bapak seberapa? Dalam tulisan refleksi saya betulkah itu sebuah refleksi yang singkat? Oke, refleksi 3 babak ya. Oke, saya coba share dulu ah. Saya coba share Google Docs, baru kemudian klik linknya, kemudian dikerja. Saya buka dulu Google Docs. Tadi Google Docs. Kakak semua saya mau kirim link di situ ya di Google Docs. Link Google Docs macam Drive. Folder. Supaya tetap tidak babak. Ini kakak kalau yang saya share ini link can edit down. Copy link down. Saya share saya share di kolom chat. Nanti diklik itu link. Silakan kakak klik itu link, kemudian cari nama masing-masing baru tuliskan di situ itu. Silakan dibuka itu link. Oh, ada buah-buah ini di sebelah Kak Romanto ya, anak buah ini teori ini. Ada so ketemu dia? Oke. So, klik saja itu link. Di situ ada babak 1, babak 2, babak 3. Ini pertanyaannya kalau di babak 1. Saya tulis dari pertanyaan supaya dapat. Apa orientasi nilai yang akan semua gunakan? Apa kecenderungan nilai orientasi yang digunakan? Nah, itu ada pertanyaannya. Silakan ditulis di kolom yang babak 1. Ada yang babak 1 itu di atas. So, buka link. Kita buka link. Boleh mau buka di HP itu? Boleh, coba buka saja Google Docs itu. Kalau dia pakai Google boleh, di laptop boleh. Klik saja itu link itu sudah buka. Coba buka dong. Siapa tahu boleh baru coba batulis.
Saya coba share screen. Nah, ini tampilannya nih. Nanti masuk dapat yang begini, cari ada nama di bagian atas. Bagian atas ini. Iya. Nanti mau buka di laptop kayaknya, di HP tidak bisa. Makanya saya bilang tadi di laptop supaya bisa pakai begini. Yang ada laptop atau Chromebook, silakan buka itu link. Kemudian cari namanya, ada namanya masing-masing di atas itu. Baru, Pak. Kemudian tulis, ada pertanyaan itu saya tulis di kolom chat. Ada pertanyaan di kolom chat itu. Iya, iya, iya. Mau ganti ini nama. Tidak usah ganti, ada tertulis di situ kan ada nama masing-masing, cari ke bawah. Oh, siap, siap, siap. Ada nama masing-masing itu. Mungkin Kak Munawir itu di nomor berapa ya? Nomor 9, cari di nomor 9, slide ke 9 ada di situ. Sudah ada nama masing-masing. Ada. Nah, tulis saja nomor 1. So ada DP pertanyaan itu, saya kirim. Kemudian pertanyaan kedua ini. Kita semua kirim saja soalnya supaya aman. Ya, ya, ya. Kirimkan di chat soalnya. Coba orang sambil pakai tiket. Kadang dicoba kirim di grup itu link, mau buka di Chromebook. Oh, oke, saya kirim di grup ya. Mana tadi? WhatsApp. Saya kirim di grup ini saja ya, grup besar aja. Mana lagi grup besar, grup besar. Pertanyaan ini apa, Pak? Itu DP pertanyaan itu, apa kecenderungan nilai orientasi yang digunakan? Nilai itu nilai orientasi begini, misalkan saya kecenderungan orientasi saya gunakan adalah orientasinya berupa praktek begitu. Praktek, kenapa praktek? Karena menurut saya dalam PJOK praktek adalah mau dijelaskan? Ya. Cuma jelaskan saja kenapa misalkan saya suka nilai orientasi nilainya saya itu nilai PJOK itu harus nilai praktek begitu. Karena misalkan kalau praktek dorong kan mesti mau jago. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kenapa saya memilih nilai orientasi tersebut? Nah, nomor 2 itu baru dijelaskan. Pertanyaan nomor 2 apa? Tunggu Kak Jem, saya coba ketik saja supaya langsung tak susun. Iya. Nah, itu. Nomor 2 itu. Kenapa saya memilih nilai orientasi begini? Saya kasih contoh dulu lah. Apa kecenderungan nilai orientasi yang digunakan? Misalkan orientasi nilainya saya adalah praktik. Oke, yang pertama. Yang kedua, kenapa saya memilih orientasi tersebut? Karena menurut saya, kalau misalkan dia praktik, dia akan tahu semuanya selain teori, dia akan bisa melakukan itu. Dia akan bisa melakukan, bisa menjelaskan teorinya. Begitu. Apakah pengalaman saya terkait nilai orientasi yang dipilih? Saya pengalaman. Orang misalkan, jawabannya, saya pengalaman bahwa orang yang bisa praktek pasti akan hebat juga dalam teori. Gitu. Silakan tulis DP jawaban di ini masing-masing. Di Google Slide masing-masing. Kalau Kak James itu di nomor 4, nomor 5 kalau Kak Jameson. Iya. Oke, ketik saja di situ Kak James. Babak 1 itu jawaban soal nomor 1. Babak 1 gimana ya? Kalau babak pertanyaan nomor 1 tidak ada ya pertanyaannya.
Nah, ini pertanyaan nomor 1. Apa kecenderungan nilai orientasi yang digunakan? Karena ini maksudnya kecenderungan bagaimana itu? Mau isi itu? Kenapa? Nomor 1 itu bagaimana? Kecenderungan orientasi itu bagaimana? Kecenderungan orientasi itu misalkan kecenderungan saya suka nilai apa? Misalkan saya suka, anggaplah nilai praktek. Saya suka nilai orientasi yang saya gunakan itu praktek. Anak-anak saya suka praktek. Baru kemudian yang kedua, kenapa saya memilih itu? Karena ya jelaskan DP alasan. Kemudian pengalaman apa yang pernah, yang apa maksudnya? Ada pengalaman apa dengan nilai itu? Nilai praktek itu. Begitu saja. Nomor 1 tulis di 1, nomor 2 tulis di babak 2, nomor 3 tulis di babak 3. Bagaimana kasih besar ini Pak? Kenapa? Terlalu kecil ini bagaimana kasih besar ini DP tulisan? Iya. Ada tertulis di atas itu, di atas nama itu ada angka 18, ada tambah dengan kurang, ketika sana DP tambah. Oh iya betul. Ada ya sih. Terima kasih Pak. Oke. Halo Fitra. Kalau selesai Pak isi, Aman Kak? Tidak apa-apa. Nanti sebentar terus mau bahas satu-satu. tidak mau tahap itu? Tidak mau tahapus itu.
Ini Google Slide ini semua bisa masuk di dalam. Bisa Mbak edit. Tapi jangan edit orang punya. Pelanggaran. Mana Kak Suryaman? Halo Kak Suryaman. Karena siapa tahu bisa mau Mbak isi itu dia. Kak Suryaman ini. Kak Ali. Oh ada Kak Hajirin ya? Halo cek Kak Hajirin. Posisi. Orang mau lihat dulu Kak Suryaman ini. Halo Kak, Halo. soal. Oke Kak Suryaman boleh masuk di link itu mau isi? Iya, habis itu pilih yang mana? Yang di atas. Ada Kak Suryaman punya itu nomor berapa? Nomor 11. Ada Kak Suryaman P nomor itu nomor 11, slide nomor 11. 45. Ada itu. Saya ketik dulu, 3 di situ nanti cari juga. Ada Kak Suryaman punya di nomor 11, ada nama di atas itu. Kak Ali lagi belum ada. Oke, Kak mana? Kak Romanto Arlan sudah. Kak Denny proses. Keren-keren sama ini jawaban. Kak Dita. Kak Hajrin. Cek Kak Hajrin posisi.
Oke, kita cek satu-satu dulu. Kak Hajrin, Kak Abdul Rahman, Kak Ali, Aflan, Kak Dini, Kak Dita, Kak Rifal. Halo, cek Kak Rifal. Cek Kak Rifal ada? Kamu proses orientasi digunakan untuk pembelajaran. Oh, Kak Suryaman bilang tidak muncul di HP. Coba gitu, Kak. Mana Panu? Panu punya sudah.
Oke, sudah kakak-kakak ya? Sudah semua ya? Oh, kita tunggu dulu Kak Roymin. Kak Roymin selesai. Halo kakak-kakak semua. Siap. Oke, siap. Saya suka begini, masih semangat rupanya memang luar biasa. Kita tunggu dulu Kak Roymin. Kalau Kak Roymin sudah semua, kemudian tolong bacakan hasil refleksinya orang. So bangun adek. Gimana Kak Romanto? Aman? Adik tidak terganggu ini? Jangan sampai terganggu ini. Tenang, Papa bilang Pak Adik masih mau cari uang susu dulu. Sudah aman-aman. Aman itu. Nanti gas sama malam. Jangan, kalau kakak sekalian mau minum kopi, minum dulu, tidak apa-apa. Karena memang jam sebegini. Saya juga ini ada persiapan ini. Ada botol ini, saya punya botol. Orang ini sambil menunggu Kak Roymin selesai. Kalau Kak Roymin selesai, nanti bako di kamar saja. Orang ini Zoom-nya ini 1 minggu 3 kali. Cuma 2 jam begini. Sisanya baca-baca modul. Tidak mudah perasa nanti di bulan Oktober itu terus pertemuan. Pertemuan orang nanti di tatap muka selama 1 minggu. Tapi tenang saja. Ada ini. Aman. Ada ini, yang ini biasanya. Siap, sudah. Selesai. Oke. Aman, terima kasih Kak Roymin. Usulan. Boleh saya mau minta tolong dulu ini. Ada mana ya? Kira-kira yang boleh mau baca. Kak Manto dulu, Kak Manto mau baca dulu satu. Kak Manto pilih siapapunnya yang mau dibaca. Siapapun jawaban. Siap. Oke. Abang James yang Abang Jamesnya mau baca Kak. Oke. Berarti Kakak James punya mau dibaca. Oke, silakan Kak Manto. Silakan dibaca Kakak James punya jawaban. Ya, untuk refleksi 3 babak. Babak pertama yang soalnya adalah apa kecenderungan nilai orientasi yang digunakan. Ya, jawabannya di sini saya lebih cenderung mengambil nilai praktek. Kemudian yang kedua, kenapa saya memilih nilai orientasi tersebut? Jawabannya di sini karena mengambil nilai praktek lebih jelas, lebih melihat kemampuan siswa pada saat praktek. Dan yang ketiga, apakah pengalaman saya terkait nilai orientasi yang dipilih? Jawabannya adalah menurut saya nilai praktek lebih kepada proses yang terjadi di lapangan serta pada ketermampuan siswa itu sendiri. Iya. Berarti memang kalau Kak James ini ambil ini karena nantinya
biasanya kita akan tahu karena kan melihat langsung, sehingga orientasi nilainya. Nah, kalau begitu saya minta Kak Roimin, mana Kak Roimin? Kak Roimin, bacakan jawabannya. Jawaban yang bisa dibacakan. Siap. Oke, terima kasih. Dipilih saja. Pilih salah satu. Pilih salah satu saja. Baca. Saya akan membaca Kak Arlan. Arlan. Arlan tadi. Halo, ada? Ada. Sekarang enggak? Halo? Kedengar. Halo? Dengar. Ya, Kak Arlan itu. Silakan Kak, dibacakan saja. Halo, cek Kak Romanto gimana? Atau Kak Romanto Jo yang baca Sa? Atau Kak Jameson, Kak James. Halo. Jaringan. Ya, halo. Coba Kak James bacakan dulu siapa punya jawaban satu orang teman yang Arlan punya sudah ya? Belum ya? belum. Oke, Arlan ya, karena Arlan punya yang sudah tampil ini. Oke. Jadi menurut Kak Arlan Abidin, karena peserta yang pertama untuk mengisi, ini sangat luar biasa. Jadi menurut Arlan di babak pertama ini, itu menurut saya bahwa pembelajaran yang berorientasi nilai praktek akan sangat baik. Kemudian di babak kedua, karena menurut saya orang akan bisa menjelaskan ketika dia bisa melakukan praktek. Kemudian di babak ketiga, menurut saya nilai praktek itu penggambaran proses yang terjadi serta gambaran real atau nyata kemampuan diri seseorang. Baik, terima kasih. Terima kasih kakak semua. Keren. Berarti memang sudah mulai paham. Artinya orang sudah tahu orientasi nilainya kita apa, kenapa ambil itu, dan orang sudah tahu alasannya juga. Oke, saya stop dulu presentasi. Saya stop share screen, stop sharing. Nah, ini kakak saya mau coba buat breakout room. Nanti masuk di apa namanya? Di itu. Masuk di room masing-masing. Konfirmasi ya. Di situ boleh bahas, nanti bahaslah tentang refleksi. Saya coba buat dulu lah. Breakout room. Nanti dikonfirmasi dia. Saya breakout room. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 7, 10. 4. 3. Oke, shuffle. Breakout room timer. 20 menit saja. Tuh, mau shuffle dulu. 1, 2, 3.
Mau acak-acak dulu. Nah, oh, biro ini. Soalnya ini banyak jaringan yang tidak bagus, jadi shuffle terus ini. Shuffle lagi. Silakan bergabung di room masing-masing.
Pak Ali? Cek, 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 cek. Pak Ali? Ada. Mengantuk. Iya, so jam lagi 20 menit jam 3 ini. Mana Alan? Alan. Alan cek. Bang El Poli diam. Rokok dulu. Ah, Rokok dulu. boleh minta izin beli rokok? Halo. 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 Apa dulu? Ada itu kan Ronald ini coba lapor di desa. Disuruh lapor Pak Ayahan dari Pilo. Kalau Ayahan bilang mau ketemu ke sana dulu, jangan sampai dia semua mau kasih undangan kong banyak orang kan kantor. Nah itu dua soal tadi dia bilang katanya ada Ronald pernah pergi sama orang punya rumah yang dia dapat itu saudara di sana. Masa dia nggak jadi paling penipuan. Kalau apa ada kan titik bilang yang itu saudara yang di PT Keteruman Padilla yang dia di Pacari Padilla kok ada waktu dapat di situ. Atas apa ya? Karena dia orang bilang ada di foto itu surat itu dia lah itu bahwa orang kasih tahu kan pada orang begitu saudara itu bahwa itu tidak ada hubungan apa dia tadi dia kasih dia di foto itu kan dia tuh orang kasih orang kalau tahu berapa juga yang tahu dari mana dia.
tidak bahwa dia kasih lihatkan itu foto pada orang. Ada Mbak. Halo, Kanawir. Tahu ada itu, foto surat Cek, itu. cek. Kanawir. Halo, cek. Iya. Matikan dulu mic, dapat dengar itu rahasia sampai di sini. Oke. Halo, cek. Ada semua ini? Masih ada? Masih Siap, hidup ya. siap, lapan anam. Begini kakak-kakak semua. Di sini ada gambar roda emosi. Tuliskan di kolom chat. Tuliskan di kolom chat apa yang dirasakan saat ini. Misalkan sedih. Sedih kenapa? Kecewa. Kecewa kenapa? Misalkan muram, hampa, sesal. Nanti tuliskan itu di kolom chat. Saya tulis juga di kolom chat ini. Tuliskan emosi kakak semua saat ini berdasarkan roda emosi yang saya tampilkan. Oke, silakan kakak-kakak menulis itu, roda emosi itu, dengan kondisi saat ini. Contohnya bagaimana ini Pak? Oke, saya kasih contoh dulu. Ya. Misalkan saya ini gembira. Gembira, baru saya gembira itu karena kenapa? Karena semangat. Sesuai dengan itu yang ada di sini, semangat. Semangat kenapa? Semangatnya misalkan saya berharap, begitu. Contohnya begitu. Mau tulis di apa ini Kak? Di kolom Di chat. kolom chat. Iya. Nanti habis ditulis itu, kemukakan alasannya masing-masing. Kenapa Bapak pilih yang itu? Untuk semua kakak-kakak, boleh ditulis semua, bertulis di kolom chat. Tulis di kolom chat. Saya mau cas laptop dulu, mau mati. Mungkin jam 3 pas, orang semua beres, semua boleh beres. Cinta damai puas. Waduh. Anunya KPU ini. Wah, astaga, tidak boleh disebut. Tidak boleh disebut di kelas. Ya Mbak Lebe. Nanti kena panet orang teh, ini bahaya sekali. Langsung dengan alasan ini. Tidak usah dulu alasan, cuma tulis itu saja. Nanti Pilihan saja ya. Pilihan saja ya. Cuma pilihan, nanti terakhir ada alasan masing-masing. Gembira.
damai aduh Gembira, yakin, aman. kita yakin aman dan bangga. Tentunya jadi gimana ada yang bagi siapa yang sementara menulis atau oke, siapa yang kira-kira pertama bisa menjelaskan kenapa ambil alat batu tulis itu di kolom chat? Yang mau menjelaskan raise hand, angkat tangan. Kenapa memilih alasan itu? Suasana roda emosi sekarang itu pilih yang itu. Kalau ada yang mau raise hand untuk menjelaskan kenapa memilih dia? Oke, Kak Roimin. Silakan Kak Roimin. Oke, silakan Kak Roimin, silakan. Coba Kak Manto dulu, kalau dapat dengar suara saya. Kak Manto atau Kak Dita. Kak Dita belum kedengaran ini, Kak Dita. Cek. Kak Dita. Maksudnya Kak, roda emosi pada saat kegiatan ini. Nah, yang Kak Dita ada tulis tadi kan apa-apa saja itu jelaskan kenapa sampai memilih itu dia. Kalau saya
cinta itu akan cinta dengan keadaan materi ini, kegiatan ini dia. Kira cinta Kegiatan ini dan damai pada saat mendengarkan materi yang Kak Randy sampaikan, dan puas pada materi ini yang ilmu yang saya dapati selama kegiatan ini. Sekian. Terima kasih. Yang penting jangan balik dari pol ya. Oke, Kak Romanto dulu. Kalau Kak Romanto bagaimana ini? Ada gembira, riang, ada ceria. Bisa dijelaskan? Kak Romanto. Oke. Oke, terima kasih. Saya memilih gembira, ceria, dan tadi ya, gembira, riang, dan ceria sesuai dengan permintaan kakak fasilitator apa yang dirasakan saat ini. Tentu saya gembira. Apa ya? Gembira seperti apa itu, Kak? Jelaskan dulu. Dia mengenai tentang pembelajaran ini atau tentang Mungkin pembelajaran ini paling pas. oke. Siap. Saya gembira karena bisa bertemu dengan teman-teman sekalian, bisa berbagi ilmu dalam pembelajaran saat ini. Kemudian kedua adalah riang. Kayaknya sama ini dengan ceria, Kak Randy. Gembira, riang, dan ceria. Ya. Karena iya sesuai dengan keadaan saat ini. Bisa bertemu teman-teman, bisa berbagi pendapat, bisa berkenalan. Kalau tidak ada kegiatan seperti ini, kayaknya tidak seru. Karena untuk meningkatkan kemampuan kita, saya merasa gembira pada kegiatan seperti ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Manto. Kak Ketua kelas dulu ini. Iya, Pak Jem. Kak Jameson ini. Kak James. Ketua kelas. Oke, baik, sedikit menyangkut tentang roda emosi yang mungkin ada beberapa pilihan yang saya ambil, tentu juga tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Di sini ada 5 pilihan, tapi mungkin hanya 1, 2, 3 yang saya ambil sedikit tentang pengalaman-pengalaman yang kita dapat di dalam gambaran roda emosi ini. Yang pertama, gembira. Nah, gembira tentu tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi ketika saya mengikuti kegiatan, kemudian kita mendapatkan satu materi tentang refleksi, tentu banyak hal-hal yang kita dapat di situ. Berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman yang kemarin, yang kita ajarkan sesuai dengan ketermampuan kita, pengalaman-pengalaman kita, dan ketika kita mendapat materi di hari kemarin, dengan hari ini tentang apa sebenarnya refleksi, dan kita sudah dapat dan kita sudah mengartikan dan sudah menjelaskan dengan ketermampuan kita, sehingga banyak hal-hal yang saya dapat menyangkut tentang apa sebenarnya refleksi, dan kita sudah dapat, dan saya tentu sangat gembira dengan materi ini, dan tentu kebanggaan saya, bangga bahwa tentu ketika tidak masuk di dalam kegiatan ini, tentu kita tidak tahu tentang perkembangan bagaimana cara kita mendidik, bagaimana kita jadi guru olahraga itu untuk kita mau mengajar terhadap anak-anak. Dan yang kedua, yang ketiga, keyakinan saya sangat besar bahwa insya Allah dengan banyak yang kita dapat ilmu di kegiatan ini, tentu saya sangat yakin ketika kita mengajar
berhadapan dengan siswa, kita menjadi guru sebagai guru profesional, kita sudah punya kebanggaan, dan kita mungkin punya percaya diri sangat besar, karena sudah banyak hal-hal yang kita dapat yang melalui materi-materi yang kita dapat, walaupun materinya baru awal tentang refleksi itu sendiri. Demikian, terima kasih. Terima kasih Kak Jensen. Nah, itulah gambaran tentang apa, roda emosi. Artinya ada kebanggaan tersendiri. Kasih tepuk tangan yang banyak. Kasih trompet kan. Supaya banyak. Iya, jangan pelit. Kalau cuma di Facebook itu kan sering like, ini tolong kasih banyak. Itulah pentingnya gambaran tentang roda emosi. Kalau Kak Nawir dulu, Kak Nawir terakhir ini sebelum kita tutup. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, menurut saya yang pertama kan saya sangat mencintai bahwa adanya kegiatan ini kan, terutama awalnya kita tidak sering tatap muka langsung begini, akhirnya kita hampir setiap minggu 3 kali melakukan Zoom meeting. Lalu yang kedua amanah. Gembira. Saya sangat gembira juga ketika adanya kegiatan ini ya Pak. Jadi menambah wawasan dan pengalaman kita sebagai guru PJOK ketika kita mengajar nanti di sekolah. Alhamdulillah dapat tambahan-tambahan ilmu dari Kak Randy. Terima kasih Kak. Terima kasih itu dulu dari saya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kakak-kakak sebelum semuanya kelas ini berakhir, saya menyampaikan bahwa memang refleksi itu penting. Kan refleksi itu gambaran nanti, gambaran perbaikan nanti apa yang akan kita buat ke depan. Kalau setiap kegiatan apapun itu ada namanya refleksi, ada namanya perbaikan. Di setiap kegiatan apapun. Jadi, kalau kita sudah dapat refleksinya, kita sudah paham apa yang kita kekurangan kita, maka jamin perbaikan itu pasti ada dan hasilnya pasti lebih bagus. Kata Kak Jensen tadi, karena kita orang ini guru, kalau insya Allah orang dapat ilmunya di sini, jangan dulu lihat lainnya, kita ambil saja dulu ilmunya, kita bakalan lebih gampang itu untuk mengajar. Kita sudah tahu apa kekurangan kita, apa yang mau dilakukan, nanti pas apa yang akan kita laksanakan. Dan pasti lebih gampang sekali. Saya dulu begitu. Saya pertama ikut ini, saya sering bilang, tambah-tambah urusan ini. Pas saya ikut, kemudian saya praktek di kelas, ternyata enak. Saya jadi lebih santai. Karena saya sudah paham apa yang mau saya lakukan. Jadi artinya siswa semua yang melaksanakan sekarang, guru-guru kurang pantau begitu. Nanti ada waktunya kita akan ke sana, masuk ke dalam sana itu materinya. Nanti kalian akan tahu, kalian tidak menyesal. Saya jamin tidak menyesal tentang itu. Karena ini orang guru, ini kan profesi. Profesi ini kan setiap tahun ada peningkatan prosesnya, ada peningkatan kegiatannya, ada perubahan-perubahan aturan. Jadi dengan ini setidaknya orang bersyukur bahwa orang sudah terpanggil duluan untuk kegiatan ini. Begitu kakak-kakak semua. Oke kakak-kakak semua, saya rasa mungkin kita sudah mau di penghujung kelas ini. Sebelum kita orang berpisah di kelas ini, kakak-kakak ada yang mau disampaikan terkait tugas atau apa sebagainya? Kalau ada yang mau disampaikan, tanyakan memang supaya biar nanti orang bahas. Ini babak 4 menit. Mari berbagi. Nah, oke Kak Romanto, silakan. Iya, saya cuma mau tanya itu kegiatan di LMS itu keren di bagaimana itu? Ada yang kemarin itu ada share di grup itu, saya belum buka-buka itu. Nah, begini, kan pertama sudah kerja kuis kan? Iya. Kalau kerja kuis sudah, kemudian nanti ada lihat kalau misalkan cuma sampai di ini, selanjutnya kan, klik tombol selanjutnya. Nanti kalau ada halaman yang 1, 2, 3, 4, atau 5, itu di ini, di apa namanya? Itu satu-satu, klik 1,
Di situ kan suasana ya kakak-kakak mau apa nama diskusi saling berkomentari saling mengomentari di situ. Baru setiap hari itu mau buka atau bagaimana? Atau nanti ada instruksi mau buka di MLS itu? Buka saja, buka, karena itu nanti terbaca, itu kakak-kakak punya time span, ada time span namanya itu tentang waktu menjelajah di dalam, itu mau terbaca di sana. Dia kan di situ kita mau buka di situ kan soal ada waktu dan tanggalnya kan. Berarti kita lihat per waktunya itu ya. Kalau ada tertulis, ini kayak saya sampaikan dulu, kalau misalkan ada kuis kan, Ya. ada kuis itu ada due date-nya, ada due date. Due date namanya itu. Kalau due date itu jangan sampai terlewati waktu itu. Nanti saya ini ya, saya mau kontrol kabarin saja biar admin kayaknya kasih tahu tugasnya apa yang mau diupload, nanti tahu saya. Oke, saya hentikan dulu. Baru saya mungkin hanya sekedar saran, mungkin di luar konteks materi menyangkut tentang kebersamaan kita. Jadi kalau boleh kita buat minimal punya tanda bahwa kita punya komunitas untuk kelas Gentuma Atinggola, kita buat kaos atau kemeja lah. Iya, gini, Kak Jem, saya tutup dulu ini ya. Saya tutup Oke, dulu. sip. Baru Sip. jangan dulu keluar. Saya hentikan Iya. dulu media. Oke, sip. Oke, kakak-kakak sekalian, ini sudah akhir sesi kita hari ini. Kita sudah tahu 2 bentuk refleksi, kita sudah buat 3 bentuk keputusan hari ini. Mudah-mudahan sebelum menutup kelas, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kalau nanti kita orang bercerita aman. Satu menit lagi supaya